Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kita sudah masuk ke bab baru, yaitu tentang berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Dan untuk subtema kita hari ini adalah mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berpikir pada suatu saat kalian akan membeli barang? Nah, setelah beberapa waktu sebelumnya, kalian mengetahui barang tersebut dari iklan di TV. Atau pernahkah kalian menjadi percaya diri, merasa bersalah, bahkan menangis setelah mendapatkan nasihat atau motivasi dari seseorang? Oke, peristiwa itu sebenarnya merupakan dampak kekuatan bahasa yang digunakan sehingga mampu mengajak dan memengaruhi orang lain. Bahasa inilah yang kita kenal dengan teks persuasi. Nah, teks persuasi banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang bisnis, kalimat persuasif digunakan untuk memasarkan berbagai produk, termasuk iklan. Dalam bidang politik, kalimat tersebut digunakan untuk kampanye. Sedangkan di bidang keagamaan, ini digunakan untuk berdakwah dan lain-lain. Karena begitu pentingnya teks persuasi dalam kehidupan, sudah sepatutnya kalian mempelajari teks ini untuk digunakan dalam kehidupan kalian kelak. Nah, untuk itu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi, ciri-ciri, dan tujuan teks persuasi. Kita mulai dengan definisi teks persuasi. Teks persuasi adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks tersebut. Secara umum, teks persuasi memiliki beberapa ciri sebagai berikut ini. Yang ke-1, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. 3, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Yang keempat, menghindari konflik. Teks persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasi bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Nah, teks persuasi memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Nah, mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Oke, bedanya apa? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Oke, untuk secara tersurat, teks persuasi menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Nah, kata-kata yang sering dipakai misalnya, sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Nah, simpulannya, teks persuasi berisi saran atau ajakan untuk melakukan hal positif tentunya. Jenis saran atau ajakan tersebut beragam,
bergantung pada topik atau persoalan yang dibahas. Nah, berikut adalah contoh teks persuasi dengan judul "Yuk Hilangkan Stres dengan Membaca". Nah, berikut adalah analisis berdasarkan ciri-ciri teks persuasi pada contoh teks yang berjudul "Yuk Hilangkan Stres dengan Membaca". Baik, demikian untuk materi kita hari ini tentang mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan ibu yang keliru. Tetap semangat untuk membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.